Shalom, saudara. Pada malam hari ini, sesuai tema kita yaitu berdoa untuk bangsa kita, saya akan membacakan untuk saudara di dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 7 dan ayat 11 sampai 14. Yeremia 29 ayat 7, 11 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat selanjutnya di ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu kucerai beraikan, demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa di dalam kuasa doa ada kekuatan. Di dalam kuasa doa ada pemulihan. Di dalam kuasa doa ada perubahan. Di dalam kuasa doa ada mujizat. Di dalam kuasa doa ada kesembuhan. Di dalam kuasa doa ada sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan saya sungguh percaya bahwa di dalam kuasa doa itu menjadi kekuatan saudara dan saya, sehingga sampai hari ini kita bisa kuat bukan karena kekuatan kita. Kita bisa kuat karena Tuhan. Kita bisa melewati hari-hari sulit kita bukan karena kita berpengalaman, tapi karena Tuhan. Itu semua bisa terjadi, itu semua bisa kita alami karena kuasa doa. Saya bisa pastikan bahwa anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kuasa doa, tentu saja kehidupannya melekat dengan Tuhan. Karena doa itu sendiri adalah sedekat bagaimana seseorang bernafas. Jadi doa itu adalah sebenarnya nafas spiritual, nafas kerohanian, nafas rohani. Kalau kita tidak makan, nggak masalah. Tapi kalau kita tidak berdoa, seperti halnya kita tidak bernafas secara rohani. Jadi rohani kita mati, ya saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti renungan kita temanya yaitu berdoa untuk bangsa kita. Saudara, saya yakin saudara sependapat dengan saya bahwa saat ini bangsa kita tidak baik-baik saja. Ya, kalau kita perhatikan yang ada saudaraku, di setiap peristiwa-peristiwa yang kita perhatikan, saya pribadi aja menonton TV, baca berita, rasanya itu gregetan. Ngelihat kejadian-kejadian yang terjadi di pemerintah, di bangsa kita, di mana orang-orang yang ada di dalam pemerintahan itu mereka
sepertinya bekerja tidak maksimal. Mereka bekerja, ya yang penting bekerja aja gitu. Kita bisa melihat di pengadilan misalnya ya, kok sepertinya tidak ada keadilan. Kita melihat kejadian peristiwa-peristiwa yang ada, polisi misalnya tidak bisa bekerja dengan baik, ya saudara. Bahkan kalau kita perhatikan peristiwa demi peristiwa yang ada di bangsa kita, saudara, kejadian-kejadian yang belakangan ini, belum selesai yang di Puncak, nyusul yang di Bandung. Nah saudara, kita mau marah, tapi firman Tuhan katakan tidak ada hal yang perlu kita marah saudara. Kalau pada saat posisi sekarang ini, tugas saudara dan saya adalah berdoa untuk bangsa kita. Karena saudara, coba saudara perhatiin, yang bersuara lantang ketika kejadian-kejadian yang ada, ya. Kita lihat apakah hamba-hamba Tuhan yang berbicara lantang tentang misalnya saja di Padang, kejadian Padang, lalu kejadian di Puncak, enggak tuh. Bukan pendeta-pendeta yang punya podcast yang mereka selalu ada terus menyuarakan tentang bagaimana pembelaan untuk saudara-saudara kita, nggak ada. Yang saya lihat adalah justru sepertinya Permadi malah jadi pendeta. Di mana-mana dia hadir, dia menceritakan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata kejadian yang kita alami di tengah-tengah bangsa kita ini sudah dialami oleh Yeremia, saudara. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 29 yang tadi, saudaraku, itu dengan jelas sekali bahwa Yeremia berdoa untuk bangsanya atau bangsa Yehuda. Walaupun dikatakan bahwa di pasal 29 ini adalah suatu surat yang ditulis oleh Yeremia untuk bangsa Yehuda yang berada di pembuangan. Nah saudara, kalau kita perhatikan ya, bahwa keadaan Yeremia ketika dia memberikan nubuatan untuk bangsa Yehuda yang berada di Babel, pembuangan, itu saudara, Nehemia itu sudah melakukannya selama 40 tahun dia bernubuat. Tetapi nubuat itu tidak diambil pusing oleh bangsa Yehuda. Nehemia sudah mendapatkan pewahyuan ketika dia berdoa bahwa bangsa ini sebenarnya akan dibuang. Mereka akan dihukum karena ketidaksetiaan mereka. Tetapi kasih setia Tuhan juga nantinya akan mengembalikan mereka kembali ke Yerusalem. Nah saudara, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Nehemia dia berdoa untuk nasib daripada bangsa Yehuda yang ada di pembuangan ini. Saudara, saya akan bawa saudara di dalam pembacaan sebelumnya, di dalam Yeremia 29 ayat 4 sampai 6. Saya akan baca untuk saudara. Yeremia 29 ayat 4 sampai 6. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu didiami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi Nehemia itu saudaraku udah bernubuat. Dan dia menulis surat itu, dia katakan bahwa
Bangsa Yehuda yang dibuang ke Babel, nanti mereka 60 tahun akan menderita. Ya, mereka hidup di Babel, tapi dengan penderitaan itu mereka, saudaraku, dikatakan mereka jangan tenang-tenang saja. Walaupun mereka berada di pembuangan, 60 tahun itu waktu yang lama. Jadi mereka tuh dikatakan mereka harus bekerja. Mereka harus mendirikan rumah. Mereka harus berumah tangga. Supaya apa? Supaya keturunan mereka enggak habis. Itu 60 tahun di pembuangan. Nanti masuk di 70 tahun, di mana Tuhan akan pulihkan mereka, mereka kembali ke Yerusalem. Nah, saudara, yang ingin saya mau bagikan adalah bahwa yang pertama, di dalam Yeremia 29 ayat 7 sampai 14 tadi, saudaraku, poin yang pertama, Yeremia mau sampaikan bahwa umat Yehuda ini walaupun mereka berada di pembuangan, mereka harus melakukan yaitu bekerja dan berdoa. Ora et labora. Mereka harus bekerja, mereka harus berdoa, walaupun berada di pembuangan mereka harus produktif. Karena apa? Di ayat yang tadi kita baca di ayat 7, kalau umat Tuhan yang berada di pembuangan itu sejahtera, ya, kota itu sejahtera, maka bangsa di sekitar itu juga sejahtera. Caranya bagaimana? Mereka bekerja dan tidak hanya bekerja, tapi mereka juga harus berdoa. Berdoa untuk siapa? Ya berdoa di mana tempat mereka tinggal di pembuangan itu, di Babel. Mereka harus berdoa untuk Babel supaya ada kesejahteraan di sana. Mereka diberkati, bangsa itu juga diberkati. Artinya melalui kehidupan daripada bangsa Yehuda berada di pembuangan, walaupun mereka berada di sana, melalui kehidupan mereka, ya, orang-orang di Babel ini bisa memuliakan Tuhan. Jadi kuncinya yang pertama adalah walaupun orang-orang Yehuda yang berada di Babel ini mengalami kemerosotan moral, Nehemia menasehati mereka supaya mereka itu harus berdoa, harus bangkit, doakan tempat di mana mereka tinggal di Babel itu. Saudara, rasanya kalau kita disuruh berdoa ya di tempat yang sepertinya di tengah-tengah orang yang membenci kita, atau saya dapat katakan kita ini hidup di bangsa Indonesia yang selalu diperlakukan tidak adil, lalu kita harus berdoa gitu ya untuk bangsa ini, rasanya itu berat banget. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, suka atau enggak suka, kita harus berdoa untuk bangsa kita. Saudara, memang rasanya berdoa itu gampang kita ucapin, tapi sulit kita lakukan. Apalagi kalau kita mau berdoa untuk orang-orang misalnya. Yang tadi saya katakan orang-orang yang misalnya intoleran terhadap kita. Aduh, rasanya bagaimana. Tetapi saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita tetap harus berdoa untuk bangsa kita. Karena kesejahteraan bangsa kita ini ada di dalam tangan kita. Melalui apa? Melalui kuasa doa. Di dalam kuasa doa, saudara, saya sungguh percaya bahwa Tuhan akan memakai anak-anak Tuhan ya, menjadi alat dalam tangan Tuhan di pemerintahan ini. Ketika kita semua mau mengambil bagian di dalam doa untuk mereka, supaya anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam pemerintahan, di bangsa kita ini, boleh Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memimpin bangsa kita. Saudaraku, kita nggak perlu marah untuk
hal-hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kuncinya adalah bagaimana saudara dan saya ikut bertanggung jawab untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Karena kita percaya seperti di dalam ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, bahwa kita tetap, ya sudah, kita tetap bekerja, kita tetap berdoa untuk kesejahteraan, tentu saja kesejahteraan bangsa dan negara kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa yang kita naikkan tentu saja dimulai dari kita pribadi. Ya, kita berdoa pribadi untuk kesejahteraan kita. Kita berdoa untuk kesejahteraan keluarga, bangsa, dan negara. Itu menjadi satu kaitan. Dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa PDPK adalah anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk mengambil bagian berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bahwa melalui kuasa doa kitalah, melalui kuasa doa saudara dan saya, sampai hari ini bangsa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama yaitu yang dapat kita pelajari dari Yeremia 29 tadi. Yang pertama adalah ora et labora, bekerja dan berdoa. Kita bekerja dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, saudaraku, seperti yang dialami oleh orang-orang Yehuda, ya. Tetapi dengan berdoa, biarlah Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, karena dikatakan rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi kita tetap terus harus berdoa. Yang kedua, saudaraku, yaitu Tuhan tahu rencananya dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tahu rencananya yang terbaik. Orang-orang Yehuda, mereka yang dibuang, mereka yang dihukum, mereka mengalami penghukuman, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kesetiaan Tuhan itu ada, mereka pasti akan dipulihkan. Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka, karena di balik kesusahan mereka ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini umat Kristen yang ada di tengah-tengah bangsa kita mengalami tekanan, mengalami ketidakadilan, saya mau katakan tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Tetap berdoa untuk bangsa kita. Karena doa saudara dan saya menjadi kekuatan untuk bangsa kita ini. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan akan pakai anak-anak Tuhan yang suka berdoa untuk menjadi alat Tuhan yang ampuh. Jadi Tuhan bekerja dengan rencananya. Saudara, yang kedua ini, rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya tidak akan pernah gagal. Karena rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Saudaraku, kita perhatikan di dalam ayat 12. Di dalam ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Saudara, Tuhan sudah dengan jelas berkata kepada umatnya, kalau kamu berseru dan berdoa, maka Tuhan akan mendengarkan doa mereka. Saudara, kalau umat Yehuda, mereka berdoa, mereka berseru, didengar oleh Tuhan. Saya percaya juga bahwa doa saudara pasti didengar Tuhan. Berseru di sini saudara di ayat 12. Saya membacanya di dalam bahasa Ibrani. Di situ berseru berarti artinya kara. Ya. Berseru artinya kara, yaitu berteriak atau menjerit. Berseru dalam bahasa Yunaninya yaitu kaleo, yaitu memanggil nama istimewa. Jadi ketika umat Tuhan berseru dan datang berdoa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Berseru di sini bisa dikatakan berteriak dengan keras. Saudara, kalau kita sudah merasa tertekan, kalau kita merasa sesek, ya, ada ini sesek. Rasanya kalau kita berseru, berteriak di dalam doa, itu akan memberikan kelegaan. Berseru dan datang berdoa. Kita berseru dan datang berdoa kepada Tuhan untuk nasib bangsa kita. Kita menjerit. Saya percaya Tuhan akan jawab. Seperti di dalam 2 Tawari 7. Di situ dikatakan, dan umatku yang namaku disebut merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Dan berbalik dari jalannya yang jahat. Maka firman Tuhan katakan, sekarang ini Tuhan akan pulihkan. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan pada malam hari ini, saudara dan saya berseru dan datang berdoa untuk nasib bangsa dan negara kita. Kita berdoa agar bangsa dan negara kita dipulihkan, berbalik dari jalan yang jahat. Maka di situ dikatakan sekarang ini Tuhan akan pulihkan. Nah, hal itu bisa kita lihat di dalam ayat yang terakhir. Ayat 14 di situ dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Di situ dikatakan Tuhan akan mengembalikan. Tuhan akan pulihkan. Ketika mereka mau berbalik dari jalan mereka yang jahat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa umat yang mencari Tuhan, berseru, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan saat itu juga akan pulihkan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sampai sekarang ini kita masih semangat berdoa untuk bangsa dan negara kita? Apakah kita masih bergairah untuk berdoa untuk bangsa kita ini? Saudaraku, kita harus tetap berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa untuk bangsa dan negara kita. Karena nasib bangsa dan negara kita bukan di tangan pemerintahan, tapi di tangan doa saudara dan saya. Ketika kita berdoa, maka pemulihan pasti terjadi.
Kesejahteraan itu ada melalui doa-doa yang kita naikkan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan akan pulihkan ketika anak-anak Tuhan cari Tuhan. Tuhan akan pulihkan dari mereka yang tercerai-berai. Tuhan katakan Tuhan akan kumpulkan. Tuhan akan kumpulkan anak-anak Tuhan dari manapun untuk bersama-sama di dalam doa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi dalam ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, ketika anak-anak Tuhan mau berdoa, maka kuasa Tuhan pasti terjadi. Bangsa dan negara kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, setidaknya ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan saudaraku di dalam pembacaan kita tadi, yaitu Yeremia 29. Yang pertama saudaraku, kita berdoa untuk bangsa kita supaya bangsa kita dapat dipulihkan. Yang pertama, kita harus fokus cari Tuhan. Dalam doa kita fokus cari Tuhan. Kita fokus untuk membawa bangsa dan negara kita ini kepada Tuhan. Melalui doa syafaat kita. Saudara, melalui doa syafaat kita membawa bangsa dan negara kita. Kita cari Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan itu turun atas bangsa kita melalui doa anak-anak Tuhan. Yang kedua, kita bisa mendoakan bangsa dan negara kita ketika kita memeriksa diri kita. Ada hal-hal yang tidak baik. Kita beresin dulu supaya doa kita untuk bangsa kita ini tidak terhalang. Karena firman Tuhan katakan, umatnya yang merendahkan diri mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Jadi ketika kita berdoa untuk bangsa dan negara kita harus beresin diri kita. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan supaya belas kasihan Tuhan itu turun. Dan saya bisa pastikan saudara, maka kita akan alami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan terjadi. Tuhan akan membuka orang-orang yang tidak seiman dengan kita melihat anak-anak Tuhan ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Yeremia dia bisa menangis untuk bangsanya malam hari ini, bisakah kita berdoa? Kita menangis untuk nasib bangsa kita. Supaya Tuhan yang penuh kasih memberikan kuasanya bagi saudara dan saya. Bahwa kuasa itu pasti ada. Pemulihan demi pemulihan pasti terjadi. Dan kalau Tuhan melakukan pemulihan, tidak hanya pribadi saudara dipulihkan. Keluarga kita dipulihkan. Pekerjaan kita dipulihkan. Bangsa kita dipulihkan melalui kuasa doa. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini mau gak kita membuka diri kita untuk membawa bangsa dan negara kita di dalam doa. Karena saya percaya bahwa di dalam kuasa doa ada sesuatu yang Tuhan bisa kerjakan untuk nasib bangsa kita. Nasib bangsa kita ada di dalam tangan saudara dan saya ketika kita bawa di dalam doa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur kalau mungkin saudara dan saya punya pemikiran bahwa orang-orang yang berada di dalam penjara, ya, mereka hanya berdoa untuk nasib diri mereka,
kapan mereka bebas, seperti itu. Ternyata saudara, kalau saya bercakap-cakap dengan mereka, apakah mereka napi yang ada di Nusa Kambangan, apakah para napi yang ada di Bandung, di Palembang, dimanapun saudara. Walaupun kacamata kita ya melihat mereka itu mungkin orang jahat, tapi mereka ketika saya bercakap-cakap dengan mereka itu berdoa loh untuk nasib bangsa kita. Saudara, saya sempat kaget gitu ya. Mereka aja yang berada di dalam terali besi ya. Orang-orang narkoba, kriminal umum, pembunuh, pemerkosa. Mereka bisa berdoa untuk nasib bangsa kita. Kita yang di luar, kita yang bebas, saudara. Kadangkala kita lupa loh berdoa untuk bangsa kita. Kita kalau mau jujur, kita lebih banyak berdoa untuk diri kita sendiri. Tetapi pada malam hari ini saudara, kalau kita mau melihat di pengadilan, keadilan bisa ada ketika saudara dan saya berdoa. Yang benar akan benar, yang salah akan salah. Kita bisa berdoa untuk nasib bangsa kita. Di tengah-tengah saudara-saudara kekasih kita yang mengalami tekanan, mereka tidak bisa beribadah dengan bebas. Saya bisa katakan bahwa dengan kuasa doa dari anak-anak Tuhan, mereka akan kuat walaupun di tengah-tengah tekanan. Karena bangsa kita saat ini, saudara, tidak baik-baik saja. Baik dari pemimpin paling atas sampai bawah. Saudara, kalau kita buka mata kita baik-baik, banyak hal yang terjadi. Tapi biarlah pada malam hari ini membuat saudara dan saya kuat untuk berdoa bahwa nasib bangsa kita ada di dalam doa saudara dan saya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya rindu kita akan memuji Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri. Mari teman-teman, kita mau sungguh-sungguh kita mau mendoakan negeri kita Indonesia ini biar mata Tuhan, hati Tuhan ada di negeri kita. Biar Tuhan pulihkan negeri kita ini. Terus kita lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Kita harus terus mengasihi, terus tetap mengasihi dan kuat di dalam doa. Mari kita menaikkan pujian, kita katakan, kami umat-Mu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, katakan Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu,
Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan Bapa, dan pulihkan kembali Indonesia, Indonesia. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Engkau Bapa yang penuh kasih. Engkau melihat nasib bangsa kami, ya Tuhan. Biarlah dengan cinta kasih Tuhan, Tuhan pulihkan bangsa kami. Tarik bangsa kami Tuhan dalam jalan kebenaran-Mu. Kau mau pakai terus anak-anak Tuhan yang ada. Khususnya kami semua ya Tuhan. Untuk terus-menerus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Agar bangsa dan negara kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Tidak lama lagi kami akan merayakan 17 Agustus ya Tuhan. Biarlah kami boleh melihat karya Tuhan di tengah bangsa kami. Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup memberikan kemerdekaan sejati bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Melalui kuasa doa kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang mengalami tekanan. Karena mereka mencari Tuhan. Tuhan tolong mereka semua dimanapun mereka berada Tuhan. Biar mereka mendapatkan hak yang sama untuk boleh dapat mencari Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan. Ketika mereka mencari Tuhan, mereka akan menemukan Tuhan. Akan datang waktunya orang yang mencari Tuhan mereka tidak mendapatkannya. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini di tengah-tengah tekanan sekalipun kami tetap mau mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamu menyerahkan kehidupan kami anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam berkat-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ku